Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi kreatif. Nah, yang pertama ada apa itu ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh Yoso. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Akbar Nurmalik sebagai moderator dari kelompok kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang dimana bidang perekonomian di era baru yang lebih memfokuskan terhadap kreativitas dan informasi. Sebagai contohnya adalah desain, arsitektur, dan pasar seni. Untuk selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bidang dan sektor ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bidang dan sektor ekonomi kreatif sebetulnya ada banyak sekali ya, ada kalau nggak salah ada total 17, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 contohnya saja. Yang pertama ada musik. Musik sangat menyebabkan ekonomi kreatif di Indonesia sangat berkembang pesat ya tentunya. Tetapi karena ada pembajakan, tentunya menyebabkan turunnya kualitas dan menyebabkan kuantitas produksinya itu menurun, sehingga banyak investor yang kurang minat di bidang ini. Yang kedua ada kuliner. Kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar juga, yaitu 30% dari total pendapatan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, kita harus mendukung subsektor kuliner agar lebih maju lagi. Yang ketiga ada fashion. Fashion senantiasa sangat berubah dengan cepat, yaitu setiap dalam hitungan bulan bahkan minggu sering selalu muncul mode fashion baru, baik itu dari segi kualitas, lalu dari jenisnya. Yang keempat ada fotografi. Fotografi. Perkembangan subsektor ini didukung oleh minatnya anak muda. Terhadap fotografi, seiring perkembangannya media sosial dan peralatan yang makin terjangkau. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya ada Badan Ekonomi Kreatif yang akan dijelaskan oleh Sultan. Terima kasih kepada Par sebagai moderator. Nah, sini saya akan menjelaskan Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengawal bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, di sini ada tambahan di bagi Badan Ekonomi Kreatif itu mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional yang akan masih dijelaskan oleh Sultan. Oke, terima kasih kepada Akbar sebagai moderator. Di sini ada dua hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Nah, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang sangat mengedepankan kreativitas, pengguna ide, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif. Nah, di sini ada branding nasional. Branding nasional adalah strategi mempresentasikan sebuah negara dengan sasaran penciptakan nilai-nilai reputasi lewat turisme, dan sosial ekonomi, masyarakatan, dan investasi. Jadi dengan ekonomi kreatif dan branding nasional itu ada hubungannya, itu membangun nasional branding dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Indonesia. Oke, saya kembalikan kepada Akbar. Oke, baik. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi yang akan dijelaskan oleh Dani. Terima kasih kepada Akbar sebagai moderator. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi sekitar 5,76%. Artinya, berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, jasa-jasa, dan industri pengolahan. Ada sedikit tambahan, yaitu dalam dialog dengan pelaku industri kreatif, Presiden menyatakan keyakinannya tentang potensi besar industri kreatif. Presiden menyatakan keyakinannya tentang potensi besar industri kreatif. Saya akan membuat keputusan politik agar di masa yang akan datang, ekonomi kreatif bisa menjadi pilar perekonomian kita, kata Presiden. Keyakinannya akan masa depan sektor ekonomi kreatif inilah yang mendorong Presiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, yang diharapkan berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
Presiden bahkan berjanji untuk memberi dukungan penuh dalam masalah anggaran kepada Bekraf. Namun harus disadari, upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi dari semua pihak pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya melalui Temu Kreatif Nasional yang melibatkan para pelaku industri dan ekonomi kreatif untuk curah pikiran, curah gagasan, berbagi pengalaman, unjuk kerja, unjuk kreativitas untuk kemajuan sektor ini. Industri kreatif juga butuh sinergi dan kerjasama antara para inventor dan para investor. Sinergi ini akan mendorong karya-karya kreatif mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Presiden menyadari berbagai inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelaku industri kreatif tentu memerlukan wadah untuk mengekspresi karyanya. Salah satunya adalah tempat pameran yang representatif yang memberi ruang dan kesempatan bagi para pelaku industri kreatif seperti Indonesia Convention Exhibition di BSD City yang memiliki fasilitas meetings, incentives, conference, dan exhibition atau MICE. Fasilitas MICE ini bisa menjadi media untuk mempromosikan berbagai jenis produk ekonomi kreatif Indonesia, sehingga mampu mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif lainnya yang dapat mendukung ekonomi regional dan Indonesia. Maaf, dan nasional. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Akbar. Oke, selanjutnya ada kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Yoso. Oke, saya sini akan menjelaskan secara data analitik mengenai kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oke, kita bisa lihat di sini kalau pada tahun 2010 pendapatan nasional dari sektor ekonomi kreatif itu sebesar 526 triliun. Kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2017 sebesar 989 triliun. Yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 1.105 triliun yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga yang memiliki pendapatan ekonomi kreatif tertinggi setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, walaupun di tahun 2020 ini terjadi sebuah wabah atau bisa dibilang adalah pandemi COVID-19, Indonesia tidak menurun secara perekonomian kreatifnya, walaupun kita bisa dibilang menurun sebesar 2,39%, tapi hal tersebut malah menaikkan pertumbuhan dari subsektor seperti televisi, radio, aplikasi, dan game development. Berarti dapat kita bisa lihat di sini bahwa perekonomian di Indonesia untuk pertumbuhannya dan pendapatannya secara nasional maupun secara domestik itu sangat-sangat tinggi sekali dan sangat-sangat meningkat dari tahun ke tahun. Berarti menunjukkan bahwa ekonomi kreatif ini sangat berpengaruh besar terhadap PDB di Indonesia. Itu terima kasih, itu materi yang saya akan sampaikan ya. Saya kembalikan lagi ke Akbar. Oke, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Nah, nama kelompok kami adalah kelompok Strong. Anggotanya ada Akbar Nurmalik, saya sendiri. Lalu ada Arsyadi Joso Prawirautomo, Muhammad Arif Rahman Ramadhani, dan yang terakhir adalah Sultan Rafi Devan Haryadi. Lalu ada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Renita Yusiana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.